Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Desi Bali, seri pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Untuk video kali ini kita kembali membahas soal simulasi OSN tingkat kabupaten bidang fisika untuk tahun 2022. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Dua gaya horizontal F1 dan F2 bekerja pada sebuah piringan bermasa 4 kg dan meluncur di atas permukaan es yang licin, di mana permukaan es tersebut dapat digunakan sebagai sistem koordinat XY. Gaya F1 dalam arah sumbu X positif dan memiliki besar 6 Newton, dan gaya F2 memiliki besar 8 Newton. Gambar di samping atau gambar di bawah ini itu memberikan komponen arah sumbu X untuk kecepatan piringan Vs sebagai fungsi waktu selama meluncur. Jadi ini diberikan kecepatan piringan dalam arah sumbu X ya. Yang ditanyakan di soal ini, berapa nilai kosinus sudut antara arah horizontal dari F1 dan F2-nya. Jadi berapa nilai kosinus tetanya. Oke, jadi kalau agak sulit membayangkan soal ini, itu bagusnya digambar saja dulu. Misalkan kita gambar di sini ada piringan 4 kg. Ini dikenai oleh dua gaya F1 dan gaya F2. Gaya F1 itu arahnya sumbu X positif. Jadi kalau misalnya kita buatkan arah, dan misalnya kita lihatnya dari bawah ya. Jadi permukaan S-nya ini itu bisa dianggap sebagai sistem koordinat XY. Jadi ini arah Y-nya, ini arah sumbu X-nya. Jadi gaya F1 itu ke arah sana, ke arah kanan. Ini F1. Terus F2 ini belum diketahui ke arah mana arahnya. Jadi anggap saja arah gaya F2 itu ke arah sana. Oke, dianggap ya. Ini arah gaya F2, anggap sudutnya antara F1 dan F2 itu theta. Nah, yang ditanyakan di soal ini itu berapa nilai cos tetanya. Nah, untuk mendapatkan nilai cos tetanya, terlebih dahulu kita cari dulu berapa percepatannya ya. Jadi ini sudah diberikan kecepatan dalam arah sumbu X, berarti kita bisa dapatkan berapa percepatannya dalam arah sumbu X. Jadi percepatan dalam arah sumbu X itu sama dengan perubahan kecepatannya untuk sumbu X ya, dibagi dengan waktunya. Nah, di sini kecepatannya itu dari minus 4 meter per sekon berubah menjadi 4 meter per sekon. Berarti untuk perubahan kecepatannya berarti 4 dikurang minus 4 dibagi waktunya dari sini ke sini, itu berarti 0 ke 3, berarti 3 detik. Jadi untuk percepatan dalam arah sumbu X itu 4 dikurang minus 4 itu 8 ya. 8 per 3 meter per sekon pangkat 2. Jadi ini percepatan dalam arah sumbu X. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat nilai percepatannya, berarti kita juga dapat nilai total gayanya ya. Total gaya untuk arah sumbu X itu sama dengan M dikali dengan AX. Nah, masanya di sini itu 4 kg dikali percepatannya itu 8/3, atau 4 kali 8 itu 32/3 Newton. Jadi ini total gaya dalam arah sumbu X. Karena cuma dua gaya yang bekerja, F1 dan F2, lantainya licin ya, berarti tidak ada gesekan. Berarti dari sini kita bisa dapatkan kecepatan, atau kita bisa dapatkan total gaya dalam arah sumbu X. Jadi kita bisa urai yang gaya F2 dalam arah sumbu X, berarti yang ini F2X
Nah, F2X itu sama saja dengan F2 dikali dengan cos theta ya. Jadi yang ini itu kali dengan cos theta-nya. Nah, total gaya untuk sumbu X itu sama dengan F1, ini F1 ditambah dengan F2X. Tambah dengan F2X itu sama dengan F2 cos theta. Nah, total gaya untuk sumbu X itu 32/3 ya. Sama dengan F1-nya itu 6 Newton. Kemudian F2-nya itu 8 Newton. Dikali dengan cos theta. Atau 8 cos theta ini sama dengan 32/3 dikurang 6 ya. Atau 8 cos theta ini sama dengan 32/3 kurang 6, atau bisa penyebut 3, berarti 3 kali 6 18, 32 kurang 18 itu 14 ya, 14/3. Atau cos theta itu sama dengan 14/8 dikali 3. 8 kali 3 itu 24. Atau kita sederhanakan 14 per 24 ini masing-masing kita bagi 2, itu 7/12. Nah, 7 bagi 12 itu 0,58 ya. 0,58. Karena untuk soal OSN ini itu harus ditulis dalam satu angka di belakang koma, berarti ini kita bulatkan jadinya 0,6. Jadi nilai kosinus sudutnya itu sama dengan 0,6. Oke, cukup mudah ya. Oke, karena ini jadwal lombanya sudah dekat, jadi perlu saya ingatkan kembali, itu diperbanyak saja latihan soalnya. Jadi perbanyak latihan soal, perbanyak diskusi sama teman ataupun guru pembimbingnya ataupun kakak-kakak kelasnya yang sudah pernah ikut olimpiade. Oke, cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.